bersama saya, Matahari. Ayo, siapkan dirimu. Kita berkumpul di acara Outer Space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setinggi-tingginya langit, lebih kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Kok luar angkasa itu luas ya, Kak? Iya deh, kamu mau tahu fakta menarik tentang luar angkasa? Mau. Oke, sekarang kita tutup matanya. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Luar angkasa itu luar biasa luasnya. Di luar angkasa terdapat triliunan benda di miliaran galaksi. Alam semesta yang hampir tidak dapat dipahami oleh otak manusia. Karena sangat luas, para ilmuwan dan astronom tidak bisa menghitung berapa banyak jumlah planet dan bintang yang ada. Di galaksi Bima Sakti saja terdapat 200-400 miliar bintang dan 2-3 triliun planet di tata surya. Matahari sendiri terdapat 9 planet yang ditemukan. Oh iya, ternyata ada air loh di luar angkasa. Wah, Kok kan kita hebat ya, Kak? Iya deh, makanya kita harus memuji nama Tuhan. Karena Tuhan kita itu dahsyat dan hebat. Nah, teman-teman, yuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Betul, Kak. Jangan lupa ya, teman-teman. No headphone, no food, no purse. So, are you ready? Let's go! Shalom adik-adik, kita punya Allah yang luar biasa. Ya Yesus yang ajaib, amin. Yang percaya
Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan hidupku. Bagi Dia pujianku, tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Oh, selama-lamanya. Selama-lamanya. Segala pujian, segala hormat dan sembah kami Tuhan, selamanya hanya bagi-Mu. Haleluya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami satukan iman kami berdoa untuk bangkitnya generasi Yeremia. Biarlah semua anak-anak muda dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu dan semakin mencari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin di Indonesia agar memimpin bangsa ini dengan takut akan Engkau dan dapat memimpin sesuai rencana-Mu. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa di Indonesia agar lebih banyak lagi orang yang mencari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab
Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, welcome to Sophia Show. Teman-teman, kalian pernah gak diundang ke acara ulang tahun teman kalian? Pastinya pernah ya. Apa perasaan kalian? Senang, penasaran, dan pastinya dinanti-nantikannya. Nah, sekarang saya punya pertanyaan nih yang pastinya menjadi topik kita hari ini, yaitu siapa yang mendapatkan undangan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus? Untuk membahas hal itu, ayo kita panggilkan Kak Stephanie. Shalom semuanya, apa kabarnya Sophia? Shalom Kak Steph, puji Tuhan kabar baik. Kak Steph, kami punya beberapa pertanyaan nih. Kakak tahu gak siapa yang mendapatkan undangan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus? Pastinya mereka senang sekali ya Kak. Nah, yang pertama kali mendapatkan undangan adalah para gembala, Sof. Tetapi mereka tidak senang loh, malah mereka ketakutan. Wah, kok bisa Kak? Ceritain dong Kak, supaya semua teman-teman di rumah juga bisa mendengar cerita yang luar biasa ini. Oke Sof, kalian dengerin cerita kakak ya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah untuk menyuruh semua orang di seluruh dunia mendaftarkan diri mereka. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, agar dia mendaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya ke dalam palungan, karena tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Nah adik-adik, para gembala inilah yang pertama kali mendapat undangan pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji-muji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada seorang yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita."
Lalu mereka cepat-cepat berangkat untuk menemui Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan malaikat-malaikat itu kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang ada di situ mendengarkannya dan heran tentang apa yang dia katakan. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatunya yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan malaikat-malaikat kepada mereka. Seperti itu ceritanya adik-adik. Hebat ya, para gembala-gembala itu gak mudah loh untuk mempercayai apa yang dikatakan malaikat kepada mereka, tetapi mereka sangat percaya dan mencari Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kita sama-sama belajar ya untuk selalu percaya akan firman Tuhan, walaupun mungkin sulit untuk dimengerti dan terlihat mustahil. Tetapi setiap firman Tuhan itu iya dan amin. Biarlah kita semua belajar untuk memiliki sikap seperti para gembala itu yang percaya terhadap firman Tuhan dan meresponi dengan tepat dan benar setiap perintah-perintah Tuhan. Seperti tertulis di Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Yuk adik-adik kita ulangi lagi ya ayat hafalannya ya. Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Wow, luar biasa ya firman kita hari ini. Jadi, kita harus meresponi firman Tuhan dengan benar dan menjadi pelaku firman Tuhan. Iya benar sekali Sofia, seperti para gembala kita harus percaya terhadap firman-Nya dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan hiduplah memuliakan Bapa yang di surga. Thank you so much Kak Stefani sudah datang di acara Sophia Show. Sebelum kita berpisah, ayo kita berdoa bersama. Kak Stefani, pimpin kita dalam doa ya. Oke Sofia, yuk kita berdoa yuk adik-adik yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk segala sesuatunya yang telah Engkau berikan kepada setiap dari kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu meresponi firman Tuhan dengan benar. Dan ajar kami juga Tuhan untuk selalu menjadi pelaku firman-Mu. Kemanapun kami pergi, hidup kami selalu menyenangkan Engkau dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Yuk adik-adik angkat kedua tanganmu, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Hidup kalian akan terus naik dan kalian akan terus dijadikan kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Tuhan Yesus, setiap adik-adik yang sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, sama-sama katakan amin. Bye semuanya. Bye. God Tuhan bless Yesus you. memberkati. Shalom adik-adik. Wah, gak berasa ya adik-adik, sebentar lagi kita mau Natalan nih. Nah, hari ini Kang Murni mau ajak adik-adik semuanya untuk buat art and craft hiasan pohon Natal. Yuk kita mulai art and craftnya. Ini kertasnya. Kita bagi dua dulu seperti ini. Terus kita gunting. Nah, terus ini kita singkirkan dulu. Nah, kertas yang pertama yang paling besar ini kita lipat seperti ini, bolak-balik.
Lalu kertas yang satunya lagi kita juga lipat lagi bolak-balik. Lalu ini kita lipat dua seperti ini, sama rata ya adik-adik. Seperti ini, lipat dua. Yang ini juga kita lipat dua rata. Setelah itu ini kita gunting sedikit aja untuk kita bikin lubang. Hati-hati ya adik-adik untuk pemakaian guntingnya. Setelah itu kita ambil tali yang tadi, ini tali ini kita satukan dulu ujungnya, lalu kita ikat. Setelah itu kita ambil lidinya, ini lidinya kita masukin seperti ini. Terus kita masukin dulu ke karton yang paling besar, potongan karton yang paling besar tadi. Lalu kita masukkan ke potongan karton yang paling kecilnya. Nah, nanti seperti ini adik-adik. Nah, sekarang kita lem bagian bawah. Lalu kita satukan supaya kedua bagian ini menempel. Lalu selanjutnya ini juga kita lem, lalu kita tempelkan seperti ini. Setelah menempel, kita buka perlahan-lahan lipatannya yang tadi. Nah, seperti ini adik-adik. Sekarang kita masukin kancing mutiaranya yang ini kita masukin. Nah, seperti ini. Lalu kita ikat supaya kancingnya nggak kelepas ya adik-adik. Nah, seperti ini. Sekarang kertas origami yang tadi kita gunting berbentuk love seperti ini. Lalu kita lem. Di sininya juga kita lem supaya dia nempel ya adik-adik. Terus kita tempel deh. Jadi deh gantungan pohon Natalnya. Nah, ini karena kancing mutiaranya kecil, nanti adik-adik bisa pakai yang besar. Terus nanti di kertas origami love-nya ini adik-adik bisa tulis ayat Alkitab. Jadi nanti bisa digantung di pohon Natalnya, ada tulisan ayat Alkitabnya. Oke, selamat mencoba adik-adik. Gimana? Gampang kan art and craft-nya? Jangan lupa dibuat di rumah ya adik-adik. Sampai jumpa. God bless you. Berlindung
pujilah Tuhan.